Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nowal Putra Nugraha dengan NIM 124240110. Di sini saya akan mendemokan atau mensimulasikan eh, menggunakan Cisco Packet Tracer, yaitu Dynamic Routing dengan protokol RIP. Nah, sini kita langsung bikin saja topologinya. Yang pertama kita membuat routernya. Kita pakai 6 router, lalu ada end device di ujung. Oke, selanjutnya kita hubungkan uh, antar router dan antar PC, router ke PC. Oke. Di sini itu ada kabelnya. Kabelnya karena cuma ada dua, kita ganti kabel flash Ethernet ke kabel serial untuk antar routernya. Nyalain. Di sini juga dimatiin dulu sebelum untuk ganti portnya. Kita matikan dulu, lalu kita nyalakan kembali, lalu baru bisa kita hubungkan seperti ini. Nah, biar mudah kita menuliskan IP-nya, network address-nya. Yang pertama untuk ke PC 192.168.1.0, lalu yang sebelahnya ada 192.168.10.0, 192.168.20.0, lalu di bentak sini 192.168.2.0, lalu ke bawah kita muter aja ya, 192.168 70, jadinya 110 20, lalu di bawah sini 30, lalu di sebelahnya 40, lalu di sini 50, yang tengah 60, 108, 60, 70. Antar router udah, lalu kita antar yang di ke PC atau ke klien. Jadi 1, 2, 3 nya sudah, lalu ke 4. Oke, kalau sudah, kita tinggal masukkan saja ke IP dari router. Yang pertama, sebelum ke router, saya lebih suka masukkan ke IP dari PC-nya dulu. Masukkan IP-nya 68 1.2. Kenapa 2? Karena yang titik 1 itu nanti akan jadi gateway. Itu di sini IP pertama itu akan jadi gateway. Nah, tinggal masukkan di router. Jangan lupa di pertama flash Ethernet kosong itu dinyalakan. Terus kita masukkan gateway-nya. Ya, terus kita ke serial 2. Ini tadi networknya 10 dinyalakan. Masukkan ke 10. Di sini saya pakai 1. Kalau sudah, yang ke serial 3 itu akan nyalain. Kita masukin aja ke 51.
dan tinggal satunya. Nah, yang ke tengah kita langsung config aja ke serial 2. Di serial 2 itu dinyalakan dulu karena networknya 10.0, berarti kita, dan tadi udah pakai titik 1, dan sekarang titik 2 udah. Lalu kita buat yang di serial 3 yang sebelah kanan, dinyalakan dulu dengan 2168 titik 20.1. Di serial 1 yang ke bawah itu dinyalain juga, kita masukin titik 60.1. Lanjut ke router ketiga atau router 2, itu di kabel serial 2 yang ke kiri dan nyalain. Ini kita masukin IP-nya 168.20 titik. Kalau tadi satu udah, misalnya kita pakai 2. Terus kita ke serial 3 yang ke bawah dinyalain, kita masukin lagi IP-nya yang 70.1. Terus yang ke PC itu device Ethernet 0, itu kita masukin IP networknya 168.3.0. Sorry, maksudnya itu masukin gateway-nya titik 1. Oke, udah terhubung. Lanjut ke router selanjutnya di bawah, kita urut aja. Serial 2 dinyalain, kita masukin ya 168.70.1 udah, berarti kita pakai titik 2 karena yang titik 1 di sini, berarti yang sini kita pakai selanjutnya titik 2. Terus ke FA00 dinyalain, kita masukin gateway-nya juga 4.1. Terus di serial ketiga itu kita on juga, kita masukin IP gateway-nya 40.1. Lalu di sini kita masukin ke yang pertama, ini serial 2. Coba serial 2 kita on, lalu kita masukkan IP 140.1 udah, berarti kita titik 2. Terus ke serial 1 untuk yang ke atas kita nyalain, itu juga sama 60 karena udah 1 untuk yang atas, jadi kita pakai titik 2. Nah, terus yang ke serial 3 itu kita on kan, masukin IP-nya 30.1. Sudah, kita pindah lagi ke router yang terakhir. Di sini kita masuk ke serial 2 untuk yang ke arah ke router 4 yang tengah. Di serial 2 kita on, masukin IP-nya 19.68 30.1 udah, berarti titik 2. Nah, jangan salah, kalau salah ntar bisa error. Kita lanjut ke serial 3 yang ke atas, itu di on kan, IP-nya 50.2. ada satu udah ya. Terus yang terakhir di base Ethernet 0 untuk ke PC itu di 2.1. Nah, di sini sudah hijau semua, udah terlihat hijau semua, tapi belum bisa di ping. Kenapa? Karena kita belum melakukan dynamic route. Nah, kita mulai dari yang paling ujung lagi ke CLI. Sekarang kita ke config, lalu ke router RIP. Kita pakai versi 2 karena versi 1 itu rawan error. Kita pakai versi 2 dengan di no auto biar tabelnya
nggak ketimbun. Terus kita langsung masukkan networknya, net 92.168, semua terhubung networknya 19.168.1.0. lalu yang selanjutnya ada yang ke bawah itu ada 50.0, lalu ke kanan itu ada 10.0. Kalau udah, kita lanjut ke router selanjutnya, itu juga sama, di CLI lagi, kita ke config, lalu ke router RIP versi 2, no auto summary, kita masukkan networknya sama, yang ke kiri itu ada 10.0, lalu yang ke kanan itu ada 20.0, terus yang ke bawah itu ada 60. Kalau sudah, kita lanjut router yang ketiga, di sini sama, kita ke config RIP versi 2, nah auto summary, dan kita masukkan nanti networknya yang kabel ke kiri atau SE20 itu titik 20.0, lalu yang ke lain itu 3.0, lalu yang terakhir ke bawahnya itu 70.0. Kalau sudah, lanjut lagi ke router keempat, ini sama, kita router RIP versi 2, auto summary, kita masukkan networknya 168, yang ke atas itu 70.0, lalu yang ke PC client itu 4.0, dan yang ke kiri itu 40. Oke, kalau sudah, lanjut ke yang tengah, sama kayak yang tadi, yang atas router RIP T2, no auto summary, masukkan networknya, terus kita ke kanan dulu 40, lalu yang ke atas itu 60, dan yang ke kiri itu 30. Oke, router terakhir ini sama juga, router RIP versi 2, no auto summary, ini ada IP ke kanan yaitu 168.30.0 network, lalu ke klien ke PC itu 2.0, dan yang terakhir ke atas, router atas itu 50.0. Nah, harusnya dengan ini kita fast forward dulu biar udah kebaca. Kita coba ping dari PC atas kiri ke bawah, sorry, oh iya, belum dikasih gateway, sorry, ini tadi salah, kita belum ngasih IP sama gateway. Nah, ini ketinggalan tadi PC-PC yang lain, jadi bisa diikutin aja. Masukin IP-nya, kita masukin ke gateway-nya titik 1, di PC yang kanan itu juga sama, masukin IP dulu 3.2, terus gateway-nya itu titik 1, gateway pertama, yang terakhir juga 19.4.2 dengan gateway-nya itu 192.168.4.1. Nah, kita fast forward lagi, terus sekarang harusnya bisa kita pick. Kita refresh, successful, ke ujung kanan successful, lalu ke kanan bawah
successful. Nah, jadi di sini semua udah bisa ke connect dan bisa melakukan ping koneksi. Nah, itu tadi cara melakukan routing dinamis dengan protokol RIP. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.